Halo, Assalamualaikum Sobat Pimi Twins. Hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara kita memilih iPad 9 yang paling cocok untuk kita. Ini apakah iPad 9 dengan kapasitas 64 atau dengan 256? Nah, teman-teman pasti bingung ya memilihnya. Nanti kalau pakai 64 terlalu kecil, Kak. Kalau 256 ya besar sih, Kak, cukup. Tapi uangnya lumayan nih, Kak. Perbedaannya sampai 2 juta. Nah, teman-teman mungkin bisa menjadikan pertimbangan nih dari pengalaman saya selama menggunakan iPad 9 ini. Yang pertama, jika teman-teman menggunakan iPad 9 ini, itu banyak sekali aplikasi yang teman-teman pakai, itu memang lebih baik di 256. Namun jika teman-teman menggunakan aplikasinya untuk produktivitas seperti ini, saya sekalian ini ya, liatin isi di dalam iPad saya itu apa aja. Ini saya gunakan lebih ke misalnya untuk editing video, dan saya cukup pakai 1-2 aplikasi aja. Kemudian sosmednya secukupnya aja. Kemudian seperti saya suka gambar-gambar, juga ngejurnal kayak gitu. Terus saya juga ada main musik di sini, ngezoom dan sebagainya. Itu saya cukup pakai seperti ini nih. Teman-teman bisa cek dari ininya aja ya, dari iPad iOS ini aja, iOS-nya menggunakan 8 dan data sistemnya menggunakan 6. Berarti kita masih punya sekitar 50 GB. Terus sisanya yang lain itu untuk aplikasi. Dan di sini saya masih tersisa cukup banyak ya. Kita bisa lihat lebih lengkap di sini nih mengenai. Nah, saya masih punya 28. Berarti masih lumayan banyak ini. 28 ini kalau saya bikin video itu lumayan oke, lumayan banyak sekali video, karena kebetulan saya juga mengedit video-video untuk YouTube saya di dalam iPad ini, untuk YouTube Berkah Maryam dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat, masih cukup ya, Kak? Iya, cukup banget. Tapi ini kalau misalnya lagi penuh, saya menggunakan yang namanya ini nih. Ini dia, saya gunakan dua barang ini karena menurut saya ini penting banget ya. Yang pertama ini adalah flash disk yang ukurannya 128, dan ini MacDodo ini adalah OTG yang khusus untuk produk dari Apple, baik itu iPhone ataupun iPad yang versi iOS-nya itu udah 14, minimal 14. Jadi saya juga pakai di iPhone 6s Plus saya kayak gitu, jadi sangat membantu sekali. Namun kalau pada saat saya menggunakan iPhone misalnya untuk membuat video, saya cukup kirim ke sini hanya lewat AirDrop aja. Nah, jadi ceritanya tadi dengan storage 64, teman-teman jika punya dua barang ini udah sangat membantu sekali. Misalkan teman-teman pengen, belum sempat nih untuk ngedit video, tapi ada video yang bakal masuk lagi, harus segera diedit, sedangkan video di dalam sini masih banyak, itu harus diapain nih? Yaitu nih, teman-teman pindahin aja sehingga storage yang 64 itu tidak merasa sempit dan tetap lega karena teman-teman udah pindahin ke dalam sini kayak gitu. Nah, kalau misalkan ternyata, Kak, itu kan kalau kita rajin, kalau kita nggak rajin, nah kalau nggak rajin itu ceritanya lain. Bisa teman-teman mau, menurut saya kalau nggak rajin 256 juga nggak cukup kayak gitu. Kalau ini ceritanya bagaimana nih memilih, apakah 64 cukup atau saya harus 256. Jadi kalau teman-teman emang jarang memindahkan dan itu menumpuk semua, ya mau sebesar apa storage-nya 1 tera juga bisa nggak cukup kayak gitu. Berarti kita kan harus cari alternatif lain nih. Misalkan masih nggak cukup, terus saya harus cepet nih, Kak, lupa bawa OTG atau lupa bawa flash disk, saya harus ngapain nih, Kak? Yang penting punya koneksi internet, teman-teman bisa masukin aja di Google Drive kayak gitu. Ataupun kalau teman-teman punya fotonya bagus-bagus tapi nggak mungkin juga dicetak, yang penting fotonya itu tetap nangkring, mudah kita cari, ya maksimalkan aja, masukin aja ke dalam Instagram ataupun ke Facebook, dibikin aja private ataupun diarsip aja kalau misalnya nggak pengen lihat orang lain dan nggak mau pusing sama ngeditnya dulu. Yang penting masuk aja, ya udah simpan aja di sini. Karena kan kebanyakan juga file-file foto kita lebih seringnya nggak diinin ya, nggak dicetak. Kalau misalnya teman-teman berniat untuk mencetak, ya udah simpan aja di dalam Google Drive. Jadi masukkan foto-foto pilihan itu bisa di dalam Google Drive, jadi kualitas fotonya tetap oke. Kalau misalkan untuk foto-foto yang ya untuk ngejurnal ataupun untuk pengen cek-cek aja, suatu hari pengen inget lagi, nge-recall lagi, ya simpan aja di Facebook ataupun Instagram dan dibikin private, jadi nggak dilihat orang.
Oke, sekian dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan aja di kolom komentar. Atau pengen sharing nih tentang pengalamannya menggunakan iPad. Apakah iPad 9 itu cukup di 64 atau mesti 256? Silakan ya, ditunggu di kolom komentarnya. See you!